Peran koperasi sebagai pilar ekonomi negara harus memenuhi aspek legalitas agar dapat bersaing dan menjalankan bisnisnya secara layak. Pendirian koperasi harus berbadan hukum dengan memiliki akte pendirian dari Kementerian Negara sehingga membantu memperlancar integrasi ekonomi baik vertikal maupun horizontal. Terlebih dengan berdirinya koperasi di desa sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan konsumsi seperti sembako, furnitur, dan barang-barang elektronik. Desa Rancatungku, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung, memiliki potensi tinggi untuk didirikan koperasi berbasis Islam karena memiliki wilayah cukup luas, yaitu 12 RW dan tiap RW-nya memiliki 2-3 masjid. Salah satu percontohan nyata adalah berdirinya BMT Al-Jamaah tahun 2021 yang berkeinginan untuk menjadi koperasi simpan pinjam, namun realitasnya justru bergerak pada koperasi konsumsi. Ketidaktepatan tersebut berdampak pada BMT Al-Jamaah hingga sekarang. Belum berbadan hukum meskipun dari sisi finansial sudah mempunyai omset yang cukup tinggi. Demikian pula Ketua RW 01 sangat antusias mendirikan koperasi simpan pinjam dan belum berbadan hukum. Kedua kasus tersebut menjadi hambatan koperasi di Desa Rancatungku untuk dapat tumbuh berkembang karena aspek legalitas tidak terpenuhi dan harus dibantu oleh pihak perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Bandung. Berdasarkan hasil PKM sebelumnya, tahun 2023 terbukti respon perwakilan dari RW 01 dan RW 04 sangat tinggi untuk dibantu mendaftarkan koperasi dengan mengajukan nama koperasi syariah, Idaman Berkah Sejahtera untuk RW 01 dan BMT Dana Insan Mukmin RW 04. Kepedulian program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung untuk menindaklanjuti permasalahan legalitas koperasi di Desa Rancatungku direspon dengan mengajukan PKM hibah internal yang bertemakan menumbuh kembangkan koperasi berbasis Islam melalui penguatan aspek legalitas untuk memberikan solusi dalam pendirian koperasi dari sisi bentuk dan sisi jenis yang dipilih berdasarkan UU Cipta Kerja. Pelaksanaan program PKM dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 berbasis edukasi dan teknologi dalam sosialisasi pembentukan koperasi dimulai dengan konsultasi Ketua PKM Ibu Sugiyarti Ningsih kepada pemateri, yaitu Bapak Iman Harjono, akan persyaratan yang harus disiapkan oleh warga yang berminat koperasi, baik anggota maupun pengurus untuk disampaikan ke pemerintah desa dan dikonfirmasi waktu pelaksanaannya, sampai dengan membantu persiapan dokumen bagi calon pendiri dan anggota koperasi BMT Al-Jamaah. Seperti PKM sebelumnya, kegiatan dimulai dengan registrasi baik pendiri maupun anggota koperasi yang dihadiri oleh perwakilan BMT Al-Jamaah Kampung Menggir RW 04. Selanjutnya, para peserta PKM diminta untuk mengisi kuesioner koperasi dan diserahkan kembali ke tim PKM. Pemateri PKM, Bapak Iman Harjono memulai sosialisasi dengan menekankan pada 5 pertanyaan. 1. Apakah yang dimaksud dengan koperasi? 2. Apakah tujuan mendirikan koperasi? 3. Sebutkan jenis koperasi apa saja yang Bapak dan Ibu ketahui. 4. Sebutkan bentuk koperasi apa saja yang Bapak atau Ibu ketahui. Dan 5. Apakah harapan Bapak Ibu dengan berdirinya koperasi? Selesai memaparkan materi tentang koperasi syariah, pemateri mempersilahkan audiens untuk bertanya. Pada sesi sharing discussion ini, Pak Dadan berdiri dan mensupport kepada mitra PKM untuk menyampaikan keluh kesah atau hambatan selama bergabung di BMT Al-Jamaah. Di akhir acara, para peserta PKM dipersilakan untuk mengisi kuesioner lagi berupa post-test untuk melihat kemampuan menyerap ilmu yang diberikan pemateri. Kemudian juga dipersilakan mengisi kuesioner kepuasan peserta PKM. Tidak lupa perwakilan ibu-ibu menyerahkan dokumen dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang menjadi pengurus BMT Al-Jamaah. Di samping itu juga menyerahkan berita acara pendirian BMT yang sudah kami cek pasca acara untuk pedoman kegiatan berikutnya. Kami tim PKM sangat senang dengan keseriusan Bapak Ibu yang sangat antusias mengikuti sosialisasi dan mau bertanya.
Alhamdulillah, mereka merasa senang dan bisa mengisi kuesioner dengan baik. Bapak Dadan merasa puas karena selama ber-PKM, baru sekarang terlihat sangat aktif peserta PKM-nya. Setelah jawaban kuesioner dikumpulkan, maka ditutuplah acara oleh MC dengan membaca doa penutup majelis dan dilanjutkan dengan foto bersama.